Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agung Nugraha dengan NIM C1C020063. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak pertambahan nilai, masukan dan keluaran. Di sini ada pertama, yaitu pengertian pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Istilah PPN dalam bahasa Inggris dikenal dengan Goods and Service Tax atau GST atau Value Added Tax atau VAT. Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif dan non-kumulatif. Maksudnya, pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen, sehingga dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah. Dasar hukumnya yaitu Dasar Hukum Pajak Penghasilan Tambahan atau PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang pajak pertambahan nilai, barang jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dasar hukum PPN terbaru ada di dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu PPN masukan dan keluaran. Pajak pertambahan nilai masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP atau pengusaha kena pajak melakukan pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sedangkan PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP atau barang kena pajak atau JKP, jasa kena pajak. Secara sederhana, melakukan perhitungan PPN masukan dan keluaran itu ketika PKP mengkreditkan atau mengurangkan pajak masukan dalam satu masa pajak dengan PPN keluaran dalam satu masa pajak dengan PPN keluaran. Kita masuk ke contoh perhitungan PPN masukan dan PPN keluaran. Di sini ada contoh untuk perhitungan PPN keluaran, yaitu pengusaha yang sudah PKP atau penghasilan kena pajak menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya yaitu sebesar 5 juta. Jadi tentukanlah berapa PPN keluarannya. Harga laptop tadi per unitnya yaitu 5 juta. PKP menjual sebanyak 20 unit, yaitu 20 unit dikali harga satuan yaitu 5 juta, jadi dapatlah 100 juta. Maka PPN-nya yaitu 100 juta dikali tarif PPN sebesar 10%, jadi 10 juta. Jadi PPN sebesar 10 juta merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjadi BKP dalam bentuk laptop tersebut. Kita masuk ke contoh perhitungan PPN masukan. Di sini pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2016 memiliki komposisi PPN sebagai berikut. Atas pembayaran BKP, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 100 juta. Sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran dikurangi pajak masukan 100 juta dikurangi 90 juta sama dengan 10 juta. 10 juta itu adalah PPN kurang bayar. Pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut adalah 110 juta. Sedangkan pajak masukannya sebesar 130 juta. Maka PPN keluaran dikurangi pajak masukan sama dengan 20 juta atau kelebihan PPN. Di sini ada pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran dikurangi pajak masukan sama dengan 20 juta, PPN kurang bayar. PPN kurang bayar sebesar 20 juta, kelebihan bayar pada bulan sebesar 20 juta. Jadi PPN masa April ada 0 atau nihil. Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu pengkreditan PPN.
Pengkreditan PPN adalah mekanisme dalam pelaporan SPT masa PPN di mana PPN masukan atau faktur pajak yang diperoleh dari pembelian barang atau jasa dikreditkan atau dikurangkan terhadap PPN keluaran atau faktur pajak yang diterbitkan dari aktivitas penjualan barang atau penyerahan jasa. Yang dikreditkan adalah PPN masukan yang memenuhi ketentuan pasal 9 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. PPN masukan atau faktur pajak masukan yang diperoleh boleh dikreditkan paling lambat dalam masa 3 bulan setelah masa diterbitkannya faktur pajak tersebut. Misal, faktur pajak diterbitkan di bulan Agustus 2010, maka faktur pajak tersebut paling lambat diterbitkan di masa pajak November 2010. PPN keluaran dikurangi PPN masukan sama dengan PPN kurang bayar atau lebih bayar tergantung mana yang lebih besar. Jika terjadi KB atau kurang bayar, maka namanya PPN terutang atau yang harus disetor ke kas negara. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.